Iya. Kita apresiasi dulu yang tadi. Oh iya, tadi sudah membuka acara ini ada Tari Puspa Westri oleh Dek Ata. Boleh tepuk tangan untuk Dek Ata yang cantik sekali. Iya. Tadi membawakan tari dari Bali. Kamu dari mana? Dari tadi. Dari Dek Ata tadi dari Bali. Yang jelas di sini seneng banget, langsung disuguhi Mbak Marta. Apa? Ini banyak sekali ini, silahkan. Sebentar, ini cendol apa? Nah ini pertanyaan ini tadi sebelum kita opening. Kita tebak-tebakan loh ini. Kita berdebat sengit. Pak Danang, Bu Siwi, Aat dan saya. Ini adalah. Ini siapa yang punya ini? Ini kenapa Bu? Ya. Aku menang nanti dapat hadiah dari Danang, Pak Danang kalah 3-1. Lah tak kira iki kacang hijau ternyata cendol. Pak Danang hadiahnya apa? belum janjian udah ditagih ya. Yang jelas nanti kita ngobrol seperti ini tadi, ini yang punya siapa, kita pengen produknya tahu seperti apa, UMKM yang ada di sini tuh seperti apa, tapi kayaknya cantik-cantik ini produknya. Iya. Kita tuh di sini tuh di mana? Oh iya, kita ada di Joglo Sismadio Klembon, Trirenggo Klembon, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul. Kita ada di Bantul hari ini Mbak Marta. Kita muter-muter kemana saja. Iya, dan hari ini nyangkut di Bantul Nyangkut ya. di Bantul. Saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY yang terus menyapa juga memfasilitasi UKM di seluruh DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Dan hari ini banyak sekali fasilitas yang dibawa dan nanti bisa dimanfaatkan oleh seluruh yang ada di sini. Apa fasilitasnya? Ada banyak, ada pendaftaran Si Bakul itu ada di sebelah, di sebelah sana, di sebelah ada luar. Mas Panca kayaknya di situ. Terus ya. ada foto produk juga di sebelah sini. Nah, pokoknya nanti silahkan. Tadi sudah ditanya bahwa produk enggak bawa, berarti nanti produknya difotoin biar bisa update status, update Facebook, update semuanya biar tambah mantep dagangannya. Dan hari ini ada yang tambahan spesial nih. Apa? Jemur produk. Bukan. Itu di situ. Oh panas. Tak kira itu loh. Itu jemur produk. Oh bukan ya. Itu ditarik sini gitu loh. Tak kira di situ fasilitas untuk jemur Mas, bukan ya? Itu vitamin D yang sudah expired. Karena ini udah agak siang. Iya, dan hari ini kita bersama dengan narasumber yang istimewa juga. Betul. Yang hebat-hebat, spesial hadir untuk ibu-ibu dan bapak semuanya di sini di Trirenggo, Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkyat Siwi MMA. Bu Siwi. Selamat pagi atau selamat siang? Pagi menjelang siang. Mau siang gitu. Ya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Danang, Bu Lurah, Mas Abrul, matur nuwun dan sehat semua nggih. Sehat. Nanti kita lebih banyak. Iya. Ini pokoknya dua narasumber ini tuh kalau nggak ditarik gitu tuh susah nemuinnya loh. Susah duduk bersama. Ya. Bu Siwi kok ya kebetulan hari ini Bu, Bapak bisa istimewa di sini. Ya. Dan istimewa apalagi sebelahnya. Nah. Yang ini kalau nggak kesini ya gimana gitu, ada yang kurang. Istimewanya super duper istimewa. Ya, wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SEMSI, Pak Danang. Selamat siang Mbak Marta. Ini suasananya begitu syahdu. Membuat semangat itu ya. Betul. Terus kok yondelalah ini Ibu Kepala Dinas bisa rawuh. Ya. Bu Lurah. Mbak Marta idola saya juga bisa ngisi. Wih, akhirnya. Lah Pak Danang itu paling seneng tuh gini. Yang milih ada Bu Lurah, Bu Kadis, ya. Kamu gak payu pokoknya ada Pak Danang ya. Pokoknya apa dia yang pinggir ya Mas. Tetap pilihannya pada Mbak Marta. Oh iya. Ada Bu Lurah tapi tetap pilihannya Mbak Marta. Tetap. Tapi tetap berpalingnya ke Bu Siwi. Iya Bu Siwi, orang melaku kayak programnya. Tadi sudah dikenalkan juga Bu Lurah, kula nuwun. Ini ada Bu Lurah Ernawati Kusumaningsih MOR. Bu Lurah. Kula nuwun Bu Lurah.
Nggih, monggo. Assalamualaikum, sugeng siang. Menika matur sembah nuwun Kelurahan Trirenggo kanugrahan Oh. orang-orang hebat duduk di sini. Nggih. Ada Pak Danang, dewan yang sangat luar biasa, dan juga Bu Siwi, matur sembah nuwun. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Ini Nanti Bu Lurahnya itu pinter loh. pinter. Banyak yang ngunjungin di sini. Oh iya. Oh. Ini istimewa semua Bu Lurah. Istimewa hari ini Semoga sangat nanti istimewa. Bu Lurah juga bisa menceritakan potensi yang ada di sini Bu Lurah, Siap, biar nggih. kita semakin kenal, semakin dekat dan masyarakatnya semakin sejahtera. Amin, Ah. By amin. the way saya kepo sama titelnya Bu, MOR apa Bu? Magister olahraga. Oh. Ini Pak Dokter itu jejer Pak. Kita Bu langsung kalah Magister. awu semua, nggak pernah olahraga. Energik sekali ya. Jadi nanti buat kita yang belum mau berolahraga, sedang akan berolahraga Iya. ke sini, Oh, ke Bu Lurah oke. ya. Oke, matur nuwun Bu Lurah, dan nanti kita juga mau ngobrol, kita belajar bersama dengan ini Mas Abdul Rohman Eskom. Ini nanti banyak tips-tips ini kalau Mas Abdul itu ketemu dengan UMKM. Gimana Mas ini ketemu ibu-ibunya dengan produk-produknya, ini pandangan pertamanya gimana Mas Abdul? Mempesona. Wes. Ibu-ibu tapi ini orang muda yang luar biasa. Ini prestasinya juga mendunia. Nanti Betul. kita belajar banyak sama Mas Abdul, ya. Oke. Setuju ya ibu-ibu, Bapak? Oke, Iya. kita mau langsung ngobrol karena Wah. di sini banyak sekali pelaku-pelaku yang unik-unik yang kayaknya Pelaku potensinya. apa kok kayak kamu pelaku kemarin ketangkap? Bukan, itu pelaku yang ditutupin matanya. Kalau ini pelaku UMKM yang Iya. potensinya sangat luar biasa dan Betul. bisa menggerakkan perekonomian bahkan tetangga-tetangganya. Iya. Nah, mohon Iya. izin Bu Izin. Kadis, Pak Danang dan semuanya, kita mau ngobrol. Yang Hari pertama, ini, karena biasanya ibu-ibu ya Bu Siwi izin karena bapak-bapaknya banyak, kita akan mencoba ngobrolnya sama bapak-bapak. Pak Isrianto Pak dan Is. Pak Berjo. Monggo Pak. Monggo. Sareng, Pak. sini Pak. Biar ada Nggak temannya. apa-apa. Monggo Pak. Pak Is, dimulai Pak Isrianto. Pak, boleh cerita produknya apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang luar biasa, kami selaku MKM yang ada di tingkat paling bawah bisa bertemu dengan beliau Pak Danang, Kepala Dinas Koperasi dan juga Bu Lurah dan juga lain-lain. Kita berawal dari penjahit modis dan tailor, terus kemudian dengan berkembangnya waktu kita mencari bahan-bahan, kebetulan ada juga teman. Oh, bajunya Mas. Boleh Mas tolong Kevin dong. boleh diambilin Ini yang cewek sama yang cowok, yang kuning biar kelihatan, yang kuning biar kelihatan. ini tahun berapa Pak mulai usahanya Pak? Mulai 20 tahun yang lalu Oh, kami sudah sudah 20 tahun. bergerak dalam bidang konveksi. Itu. Oh. Mbak, siji-siji Mbak. Yang penting cocok regane jari. Tadi kok nggak bilang toh Pak, kalau iya kan kita langsung Iya, endorse ya. betul. Bu Siwi selalu bilang gitu kalau lihat UMKM, lah ya mau itu di endorse. Bapak tahu artinya endorse? Belum. Nah, nanti kita belajar bersama Pak. Ini cocok. Memang kita datang ke sini tuh biar Bapak ini semakin naik kelas. Habis ini tahu, oh alah ngendorse itu seperti itu. Ternyata bisa meningkatkan produknya menjadi lebih dikenal kayak gitu. Siap, siap. Ini ngomong-ngomong yang jahit siapa Pak? Saya sendiri. Ada yang bantu? Waktu itu ada, tapi kan untuk akhir-akhir ini kan kita nyari tenaga yang sesuai dengan karakter kita. Oh, Sulit, jadi punya. sulit. Jadi penjahit yang sesuai dengan karakternya Bapak. Emang itu apa bisa. Pak? Karakternya itu apa? Kok nggak bisa nyari penjahit gitu? Yang jelas kan kita harus rapi, Oke. jahitannya memang kuat betul. Terus kemudian alat-alatnya memang yang berkualitas seperti apa? Kancing dan juga ini kan di sini kan ada semacam penegak kerah jadinya. Kan nek angel tuh sik gawe sini nih ya Pak. Daerah sini kan susah ya Pak. Kerah ini sama saku biasanya kan yang susah kan di situ. Iya. Kerapiannya kan memang harus rapi dan betul-betul kuat di situ. Terus Bapak nggak dapat orang gitu ya? Memang sulit. Kita harus kemarin terakhir itu kita mengajari 3 orang. Heeh. Akan tetapi teman-teman itu akhirnya jelas sendiri itu. Oh. Tidak bisa mengikuti. Maksudnya Jelas? jelas sama Bapak atau jelas sama
Jangan-jangan Bapak jelek nanti. Aku mau bilang Karena gitu mah gak enak ya, kamu sudah mewakili. Loh itu kan perlu dicari kalau Iya. memang bapaknya yang memang gitu kan bisa diperbaiki karakternya. Kalau memang pelajarannya itu kurang kan bisa ngomong Bu Siwi, nanti dikasih pelatihan ngomong Pak Danang. Ternyata jelek karo bapak. Ternyata itu Angel ku Angel sekolah lah, sekolahnya rano ya. wis tekan sok tetep angel golek penjahit. Iya. Oke. Kalau konveksi untuk apa ya istilahnya kan dagangan-dagangan yang mungkin partai besar itu kadang-kala kan jahitannya kan kurang begitu rapi, terus asal jadi katakanlah begitu Mas. Betul. Ya. Tapi Iya. kita kan yang dibutuhkan kualitas dan juga Kalau ini kan potongan. saya lihat kualitasnya sudah oke Pak, Iya, dari iya, pemilihan bahannya itu kan Rapi banget kelas jahitannya. distro kayak gitu sudah masuk. Ini pasarnya kemana Pak? Kemana, Pak? Kemana jualnya? Sementara ini kan adik saya kan buka apa itu Butik, toko gerai? butik itu. Oh, butik. Kita titipkan di situ. Semuanya merek ini ya? Ya. Kayaknya tadi ada mereknya. Oh, Cahyo Collection. Koleksinya Cahyo gitu ya artinya. Itu kalau bahasanya teman-teman itu cah strip yo. Itu. Oh, cah strip lah. Oh ya bener dong, cah strip kok ya. Oh, lah mulakno angel golek pegawai lah. Biasanya tuh produk itu dinarasikan ya Mas Abdul ya. Ini besok kalau dinarasikan ada stripnya ya gimana? Ternyata diragane cah strip mulakno telung dino do metu. Ketemu tuh Pak penyakitnya. Nah, gitu. Jadi besok tolong ya itu diganti Pak brandnya Pak strip Pak. Ada Itu kan stripnya cuma- ya. Tapi berkarakter ini Oh, cah iya. strip. Halo, Itu kan gaweane cah bahasanya strip. teman-teman juga bahasa. Bahasa Kadang-kala kan orang kan kalau mencari apa ya itu kan biasanya kan bahasanya kan jenis-jenis kan mudah dikenal dan mudah diingatkan begitu. Oh, Bapak ini itu bener soalnya mudah di- jape mete lho koncone dhewe lho ya. Oke. Iya Pak. Nah, kalau mau Gimana? beli Pak, Kalau saya mau Pak, di beli mana? besok saya ke Bantul tuh nyarinya kemana? Di rumah ada. Jadi rumahnya mana? Emang tahu saya. Kan ada alamatnya atau Niten RT 04 Trirenggo Bantul. Oh. Di rumah. Lah yang nggak tahu rumahnya Bapak gimana? ada tulisannya. Misalnya saya sampai Niten, masuk gang tuh ada plakatnya gitu nggak? Ada. Ada, kecil tapi Ya enggak kecil banget sih. pakai bolpen di. Nah, ya itu juga sudah memenuhi syarat, cuma nggak kelihatan Pak. Jadi itu loh Pak maksudnya Bu Siwi Pak Danang datang ke sini itu seperti itu. Jadi hal-hal yang sederhana itu nanti ternyata kalau dilakukan menjadi luar biasa. Iya. Padahal sudah ada cah strip kok orang ditulis. Nah kan eman-eman. Itu bisa jadi brand loh ya. Cah Brand, strip daripada cah strip. Cahyo. Gaweane cah strip Bantul yo. lho. Gitu. Iya loh. Masuk Ini loh Pak. benar-benar- Masuk ya Pak Danang. Masuk ya Pak Danang. Wah, ini konstituennya Nah ini Mas kan Danang. udah keren ya Bu Siwi, maksudnya secara modenya kan betul. nggak cuma baju biasa. Pengerjaannya juga rapi, nggak Betul, asal ya. Betul. Ini kalau omsetnya Pak, maksudnya pesenannya itu seminggu berapa atau gimana? Atau by order? Kita by order dan juga kita Nyetok. terima nyetok ada. Ini kan termasuk stok nih. Termasuk stok ini. Berapa tahun Pak ini? Apa Ya sopo ngerti ra payu-payu. Mau pakai ya sebenarnya Mas ya. Kan biasanya setengah harga. Setahun ora payu ngono kae. Dan nanti di belakang layar ya, nyang-nyangan ya. Pak, Oke. ini berarti kalau stok berapa sampai berapa? Bikinnya. Kita biasanya kan kalau ada bahan itu kan yang ini habis terjual terus kita bikin lagi, yang ini habis terjual kita bikin lagi. Kalau Bapak itu tahu mode-modenya itu dari mana tuh? Kita Saya lihat Bapak biasa saja. Tapi kok bikin baju bagus banget gitu. Tahu modenya dari mana, Pak? Ini lihat keren dari bener. Facebook, Kan lihat dari Facebook gitu kita. emang kelihatan Facebook ada gini nih. Nih potongan ini loh Mbak, belakangnya ada Iya, kota gini kan benar. nggak Jadi, biasa. Kayak yang udah brand-brand besar gitu loh ya. Iya. Sakunya juga iya ada bentuknya ini Nah, ya gitu. kan. Secara detail itu sudah Variasi. Sekarang Pak Strip, ini kok pengennya Pak apa? Strip loh ya. Pak Is. Mas gampang limit. Pak Strip, ini pengennya apa Pak untuk mengembangkan usahanya itu kira-kira apa? Bapak punya mimpi apa yang kira-kira belum terwujud? Terus aku tuh pengen gini loh Mas, gitu. Yang jelas dari segi pemasaran kita sangat-sangat minim Mas. Oke, Jadi dalam pemasaran. arti otomatis kalau pemasaran tidak jalan otomatis tidak ada pemasukan. Oh lah ya, betul itu. Ya, ini sosial media juga belum punya Pak. Oke, pemasaran ya Pak.
Kalau Yes, alatnya sip. sudah lengkap ya berarti ini. Karena ini untuk jahit ini kan dan beda. 20 tahun Iya. ininya Oke. bisnisnya. Matur nuwun ya Pak Strip Pak Strip. Itu larang. Matur nuwun Pak Is. Pak Ya, Is. tetap Di sini ya, dulu, Pak. di sini Pak- dulu nggak Pak apa-apa. Barjo dulu, Pak Barjo iki merasa juk koyo di nganu di ponco lho ya. Aku sido apa? ditakoni ora. Aku apa iki? Pak Deg-degan lho, Pak. Pak Barjo napa usahane? Jadi untuk usaha yang jelas untuk bidang saya kerajinan. Kerajinan. Napa Ya, niki Pak tadi kerajinan? segala bidang ya. Ini yang saya bawa ini tas dari bekas wet kopi, kopi Oh iya bekas bungkus saset ya. bungkus ya dengan cara dianyam ya Bu ini. Oh, ini enggak dirubung semut Pak kalau gini. Wah, ini sudah disterilisasi. Bu. Oh, lah kan jadi tahu tuh penonton. Iya. Oh, ternyata sudah disterilisasi. Iya. Oke. Insya Allah nggak ada disebutnya. Insya Allah ya, amin. Oke, Bu, itu ini ditanya Bu Kadis, Pak. Ngumpulinnya di mana, Pak? dapatnya bahan itu loh Pak. Nah ini kebetulan saya ngumpulnya dari warung-warung Bu. Jadi saya suruh ngumpulkan, terus saya beli Bu. Oh. Jadi di sini saling menguntungkan Bu. Dari pihak Betul. yang punya warung itu dapat income pemasukan, dari kami pun dapat memanfaatkan itu Bu. Jadi Oke. ini harusnya sampah dia dibuang nggak dapat apa-apa. Betul, Ini betul. kalau mau Dimanfaat. ngumpulin dapat sesuatu. Iya, dapat- saya beli itu, Bu. Ini selain tas ada produk lain Pak? Ini tali kur Pak yang saya bawa. Apa? Tali kur itu apa, Pak? Oh. Tali. Ini Benang ini Pak. oh benang, oh, Iya. benang biasa toh. Tak kira Iya, bungkus ini apa tali kur, gitu. Tali kur. Bu. Oh tali Oh, kur. Iya, produk punya. itu Iya. tali. Anyaman tali apa? Iya. Jadi tas gini. Dari tas segala Nah, macam iya. ini dompet dan lain sebagainya segala tas bisa Bu insya Allah. Tapi Pak strap dipakai. Ya. Ya, Gimana, nggak Nah ini cocok, namanya Pak, ya. endorse Pak. Nah, Nah ini endorse. Dan- Nah gitu kan jadi orang tahu itu namanya endorse. Ya enggak apa-apa, Bapak kan luwes. Ya. Gini Bu, Oke. itu, Pak. Ini dari Bu Dina tadi nanya untuk jual selama ini saya online Bu. Jadi, Online? oh, ya, sudah apa, online. Di mana, Pak? Online-nya kemana? Ya, laku lah, tapi belum begitu banyak. Online-nya Harapan kemana? kami Online. banyak. Dipakai Di mana? apa? Biasalah. Wah, di mana kok biasa? Maksudnya online tuh apa dicantol ke kabel telepon apa Nah, gitu? Enggak Pak, itu dari Facebook apa, gitu ya? Bisa. Facebook Instagram. Yang Oke. ngerjain siapa? Bapak sendiri apa ada orang lain? Ya jelas Yang satu online-in? keluarga bisa semua Bu. Oh. Yang Kalau- onlinein anaknya atau Ya gimana? terutama anak saya Bu. Oke. Tapi Kalau yang ngerjain semua. Yang semua. ngerjain saya sama ibu saya yang bisa. oke. Oh. Ibu mertua. ibu. Oh, Ibu mertua. Kalau Bapak ini pengennya apa Pak? Mimpi yang belum tercapai untuk mengembangkan Mengembangkan usahanya. Pak. Yang jelas kami tetap melakukan inovasi ya dari terutama hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi saya tidak cuma memanfaatkan daur apa ini Daur ulang. daur ulang dari bungkus kopi, tapi dari kayu juga. Pengennya Cuman kan memanfaatkan kayu yang kan juga bidang saya Pak. Oh, iya. Jadi gini, yang jelas harapan saya ya bisa apa? Pertama bisa memotivasi dari masyarakat itu untuk memanfaatkan barang yang sudah nggak kepake. pakai jadi terpakai. Oke. Nah, terus yang kedua harapan kami ya bisa meledak Bu. Oke. Produknya bisa luas, bisa apa? Menghasilkan ekonomi yang lebih baik dari yang kemarin. Oke. keren. Pernah ikut pelatihan Pak kayak gini? Lihat Pak. Ini untuk pelatihan, mohon maaf dasar saya pendidikan Pak. Oh. Dari sejak SMA sampai S1 saya kerajinan kriya Bu. Oh, cah kriya. Iya. Oke. Makanya inovasinya luar biasa. Iya. Senang memanfaatkan barang yang nggak terpakai gitu ya. Terus ini yang terakhir saya juga dengan teman-teman itu buka S5 Bu. Apa itu? S5 itu saben sasi sadiang sareng-sareng. Oh iya. Nah, niku Saben kelompok sasi. saya minjang menawi di anu saged Pak. Oh, Pak Danang S5 niki. ya. Sebentar lagi muncul itu Bu. S5 nanti bisa Saben di- sasi sadean sareng-sareng. Nggih, Oh, produknya kriya semua itu Bu. kriya. Jadi kumpulin teman-teman gitu ya, Pak. Iya, saben sasi kami jualan. Nanti insya Allah mau keliling. Tapi kalau itu hari Kok ini, nggak saben sore aja, Pak? wah, Kan tiap bulan masih- aja Pak. Oh iya. Itu Oke. program saya dengan teman-teman, kebetulan saya punya apa istilahnya kelompok UMKM Bu. Itu di mana Pak Di luar. jualannya Pak? S5-nya di mana? Saya base campnya di SMK 5 Bu. Sebenarnya saya alumni sana. Nah kemarin kan di sana ada ikatan alumninya Bu. Itu kan sudah Oh. Berarti bikin pas basarnya itu di SMP.
Yang SMK sekolah? 5. di SMK 5 Iya, itu tiap bulan jualan barang itu, Pak. di halamannya itu. Jadi Iya, di alum- aula di sana itu, Pak. alumni sekolah bikin bazar di situ, nanti itu menginspirasi anak-anak yang masih sekolah Iya, di situ. betul, betul. Memang tujuannya ke situ. Keren. Jadi dari itu Keren, memang keren. program dari SMK 5 tapi terus di kerjasama dengan para alumni. Nah, di situ Oh. jadi Nah. para alumni kan banyak yang pengusaha pengrajin. Nah, itu kan dikoordinir jadikan satu, jadi jadinya S5 itu. Keren, keren. Inspirasi. Semoga berhasil Bu nanti. Bu. Oh pasti Iya. berhasil kalau ada Pak, Pak ini- Danang nanti berhasil. Nah, ini kan bekas-bekas digunakan ya Pak. Menerima mantan-mantan nggak Pak? Wah, Pak Untuk Danang itu dirajut. loh biasanya. ini untuk mantannya belum ada Ibu. Oh, iya. Ini biasanya yang beli siapa Pak? Kan kayak gini tuh spesifik ya. Orang Indonesia tuh belum tentu mau gitu. Bahan opo gitu-gitu. Kalau Iya, yang ini betul. biasanya siapa Pak yang beli Pak? Yang malah peduli untuk Itu yang membeli ini kebanyakan biasanya. yang beli cuma sekitar sini Bu rata-rata. Oh. Mungkin Itu besok yang- diinovasi Pak biar yang bisa keluarnya, ya. buat jagong sini dikasih emas 8 gram gitu kan. Jagong ya tetap gagah lah repok saka bungkus ono. Oh iya ono emas jebule. Iya. Loh ini biasanya kan malah orang luar Orang negeri luar. yang mereka lebih peduli gitu Betul. ya. Nah orang Indonesia masih perlu diedukasi. Mungkin Nah, itu ini juga Pak ke- Barjo membantu untuk mengedukasi juga ya Pak untuk Betul. bagaimana barang-barang Jadi tidak. mengurangi sampah secara real Betul. gitu. Kalau kita mau Keren ini. reuse ya. Oke, inspirasi dari Pak Barjo matur nuwun. Kita Nanti berikan salam buat apresiasi dulu. teman-teman SMK 5. Iya. Oke, Iya, luar Kita biasa. berikan apresiasi dulu ibu-ibu dan bapak. Matur nuwun bapak-bapak. Iya, jangan tersinggung ya Pak. Iya Pak Strip. Oke. Pak Strip. Matur nuwun, Pak Is. tasnya dibalik ya Pak. Pak Barjo. Ya, makasih Bu. Endorse. Balik ini sopo? jenenge endorse. Gone Pak Barjo ya soalnya ya. Lu iki balik iki Iya, lho. oh iya iya. Ayo balikin. Wah, jangan malah kayak Pak ini harganya berapa Pak? Oh, nanti Pak, nanti habis ini Pak. Iya. Bisa keris ya Pak? Enggak bawa Mas. Enggak bawa, orang nggak Nanti keren. urusannya sama Pak Danang kayaknya. Atau kalau Oke. nggak Bu Lura ya. Tetap di Sarasehan. Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Iya, setiap kali tempat itu ada yang menarik dan lucu-lucu Betul. ya. Kita itu yang bikin senyum itu ya itu tadi yang bikin berkah. Jadi nek wong dodolan ki sing arep tuku senyum wis kudune wis seneng. Nah, itu yang di sini itu luar biasa bapak-bapaknya. Ini baru bapak-bapaknya. Mungkin kita juga mau absen ibu-ibunya dulu Mbak Marta. Iya, ibu-ibu ini biasanya kuliner ya. Tadi ada Yang punya donat, siapa donat? Ayo Bu. Oke. Wes, ada dua ternyata. Ada dua. Terus niki napa niki? Egg roll. Iya. Oh bukan. Oh, tuh iki Dia ki- mau ini Napa? Niki napa niki? snack ya. Oh kacang delek. Oh, apa iki ya? Ada kacangnya. Iki ya di apa itu Pak dalam, Danang? ya. Ya padahal ora ketok tenan kacange. Kok nek dipangan ora ono, ya jan ora ketemu kacange. Berarti len delik keprimpenen. Apa iki bakulane iki jan ora ngapusi ya, Pak? Iya. Kacangnya delian. Jadi nek ora ketemu ya wis berarti ora ketemu ngono wae. Ora salah. Ojo nesu. Wong delek ini. Ape.
Terus Tambah ini Bu, Iya. saya justru tertarik ono tambah, ono Bapak. tempe. iya, usahanya bikin cambah. Yo Siapa, matur Pak? no, nek bikin Tuhan. Oh ya, nanam, yo Nanam. menyemikan. Arep apa jenenge? Iya. Cambah. Terus tahu dan tempe. Tahu? Siapa Pak? Ibu. Oh, tahu ya. Oke. Kemudian Niki ada niki pupuk nggih, nyen ngapunten. apa? Pupuk Ekoenzim, nggih. Pak. Oh ya. Oh, iya. Niki kelompok napa sendiri? Kelompok nggih, Pak. Berapa orang? Oh ya. 21 orang. Ini juga salah satu upaya untuk menjaga lingkungan ya. Jadi Ya. menggunakan sampah rumah Oke, tangga ada dan kelompoknya seterusnya. juga. Ini yang punya Dingkle ini siapa, Pak? Niki. Oh, Bapak. J. Terus ibu-ibu lagi nih itu yang di sana nih. Mbak Pia. Mbak Pia, Wes, ini bakpianya sudah ada mereknya ya. ada mereknya ini. Oke, apalagi nih? Itu donatnya itu ada yang pakai apa putih-putih gula itu sama yang pakai meses ya. Oke, Terus itu ada cemilan-cemilan. Aneka cemilan. Siapa yang bikin cemilan? Siapa aja, Bu? Yang dari atas semua cemilan. Cemilan? terus Oh, itu yang je. apa Bu Lurah namanya yang pakai Boneka-boneka. kacamata itu? Aku ora tau nonton. Minion. Minion siapa ini? Niki napa niku, Pak? Oh, celengan toh. Oh, iya bar dodol celengi. Kok nek wis tutup tokone dibencah. Tolong disumbangkan kepada ibu-ibu, Pak. Ya. Soalnya ibu-ibu nanti nggak masuk celengan, buke dompet. Kalau ini tas kulit Tas ini. kulitnya? Oh, Ibu, tas kulit ya. Oh iya. Ada Ini kerajinan kulit juga. tadi batik ya, Pak? Batik. Oh ya. Napa sing dereng disebut sinten? Angkat tangan. Napa, Bu? Tahu bakso tahu pundi? bakso. Ya kan cemilan, Bu. Nah, ya. Oh, niki tang riki. Anten mulai bapak-bapak ingkang dereng disebat. Nanti bapak-bapak yang belum dibuat. Oh. Lagi harus mikir Lagi usaha. ide, lagi ide. Oke, mungkin Ya. kita tanya Bu Lurah ya. Ini kan banyak sekali produknya di sini niki. Kenapa Bu potensi yang ada di sini bisa diceritakan, Bu? J, matur nuwun. Jadi Trirenggo ini izin Bapak Ibu, Trirenggo ini wilayah yang sangat luas dengan 17 pedukuhan dan alhamdulillah pada pagi siang hari ini baru beberapa UMKM yang hadir. Sebenarnya setiap pedukuhan itu ada banyak potensi. Di sebelah ini ada pedukuhan Prian, hadir tadi Kecambah. Hampir semua warganya itu berpenghasilan dari Kecambah. Nah, dari Kecambah itu tidak hanya berhenti di Kecambah, Bu, tetapi dari air Kecambah itu juga bisa dimanfaatkan lagi. Terus sisa sisa Kecambah yang kulitnya itu sebagai pakan untuk ternak. Jadi memang ada simbiosis mutualismenya, itu keren. dari pedukuhan Prian. Sedangkan kami saat ini baru menggarap juga Bu Ijen itu di Code itu ada kampung bakmi. Kalau di Jejeran kita kenal dengan sate Pak Pong, kalau di Trirenggo kami ada bakmi, kuliner bakmi Code. Itu kita kenal Mbah Mo, ya Mbah Mo. Cikal bakal dari bakmi itu adalah Mbah Mo dan saat ini sudah ada hampir 12 kuliner bakmi dan di situ walaupun banyak bakmi tetapi semuanya alhamdulillah laris. Nah, itu baru di wilayah ya baru 2 wilayah yang kami sebutkan dan potensi sebenarnya kan tidak hanya di situ nggih Bu. Jadi saling menguntungkannya juga di Pasutan itu juga ada tahu, ada bebek. Jadi dari bebek itu kan bertelur, telurnya itu nanti kita pasok juga di Cote sebagai bakmi. Nanti mungkin di sini karena ada orang-orang hebat, ada Bu Siwi dan Pak Danang, ini kita bisa masuk ke desa Prainer Bu. Mungkin nanti izin kita bantu, mohon bantuannya untuk mewujudkan impian warga kami karena memang di sini sudah hadir warga kami dengan UMKM yang luar biasa. UMKM ini kan tidak akan berkembang tanpa adanya bantuan dari panjenengan semua. Nah, menika seperti tadi Pak Is dan Pak Barjo. Nggih, Pak Barjo sudah punya potensi yang luar biasa tetapi mereka terkendala dengan pemasaran dan lain-lainnya. Mungkin ini juga menjadi nopo nggih Bu kendala di warga kami ketika harus memasarkan dan lain-lainnya. Sebenarnya potensi yang luar biasa yang harus kita dukung untuk mengentaskan kemiskinan karena memang saat ini kan PR kita adalah kemiskinan nggih.
ketika kita mengenolkan kemiskinan itu tidak bisa, tetapi mungkin dengan UMKM ini kita bisa mengangkat derajat dari warga kita. Mungkin itu sih Bu sedikit dari kami. Luar Itu biasa. loh, kalau leadernya perempuan itu kayak gitu loh. Leadernya MOR itu loh. MOR. So banter banget. Melayu. Aku menggeh-menggeh loh ngurungok kayak gimana. Koyo dijak lari lho karo bulurah Itu seluruh lari semua ibu-ibunya gitu ya. Iya, ini keren bulurahnya energik sekali ya. Seandainya ini ibu-ibu dan bapak jadi desapreneur setuju? Kalau setuju tepuk tangan coba. Oh, berarti langsung lempar bola ke Bu Kadis kalau gitu. Gimana Bu? Silakan Bu Peluangnya? Siwi. Matur nuwun. Pertama saya kata-katanya hanya wow, luar biasa ini ya. Ini luar biasa dan semangat untuk kita semua dan apresiasi dari Bu Lurahnya tadi kan. Wah, ini, saya juga sampai terpesona. Desapreneur ini memang menjadi salah satu salah satu program prioritas, salah satu strategi. Kalau tadi Pelurah, ini kan PR kita kemiskinan, PR kita banyak sekali kemiskinan, ketimpangan, masih banyak stunting gitu ya. Jadi kami ini menyambut baik Bu, jadi mari gitu. Tapi yang paling sering kami sampaikan sebetulnya desapreneur itu keinginan atau kebutuhan gitu. Ini kan saya sering menyampaikan kalau ini kebutuhan ya mari gitu, karena programnya udah bagus tapi tanpa ada komitmen dari kita semua pasti ini tidak akan jalan. Jadi monggo Bu Lurah nanti prosesnya kita juga sudah ada pergub terkait dengan desapreneur dan tahun ini sudah ada 85, mungkin nanti kita bertahap masuk gitu. Tapi yang paling utama memetakan dulu gitu, pemetaan terhadap kondisi di wilayah kita di Desa Trirenggo ini kan sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana cara memetakan, kayaknya sudah dari hulu sampai hilir. Oh sudah ada apa nih kecambahnya tadi diolah, sudah ada airnya bisa dimanfaat. Airnya berapa Ibu? Perikanan. Berarti kan pasti ada produk dari ikan. Pupuknya juga masuk sana karena kan juga ada peternakan juga masuk di sana. Terus nanti kalau ini diolah sudah ada kulinernya masuk. Wah, saat mau jalan-jalan sudah mau dahar, sudah ada baju. Wah, tinggal sudah bajunya. Kayaknya sudah dari hulu hilir ke kebutuhan kita itu sudah dipenuhi di Trirenggo sini ya. Jadi tinggal bagaimana sebetulnya sama-sama seperti Pak Cahyo apa tadi Bu? Cahyo Strip. Ini salah satu contoh kan kayaknya sudah luar biasa produknya. Ini kan jahit sendiri ya Pak, jahit sendiri. Tadi model-modelnya katanya dari YouTube, dari inilah sebetulnya salah satu contoh bagaimana kita punya kreativitas, bagaimana kita juga bisa mengembangkan diri. Itu tidak harus kita belajar harus ketemu, ternyata kita yang penting punya strategi, punya kreativitas untuk mau tahu gitu. Kayak Bu Lurah pinginnya ini apa? Oh, pengen kita itu ditetapkan menjadi desapreneur. Harapannya kalau desapreneur produk-produk atau masyarakat di sini juga semakin berkembang. Tapi ini satu lagi yang perlu kita support Bu, kita sama-sama saat kita akan mengajukan desapreneur, kira-kira pemetaan lokus fokusnya di sini ini apa? Yang paling potensi nanti akan mendongkrak terhadap perekonomian itu. Oh, kuliner Bu Siwi, kulinernya apa? Karena saat kuliner ini kita juga tidak hanya 1, 2, 3 sudah cukup, tapi hulu hilirnya jelas. Kayak tadi kacang kecambah contohnya gitu. Sekarang bahan bakunya dari mana? Gitu kan Bu? Bahan bakunya di sini di kawasan sini ada lahannya enggak? Tapi harus nanam itu enggak? Kalau enggak nanam itu Bu Lurah pasti ini yang saya akan matur, semuanya bisa bagus, tapi yang paling penting satu, ada sebuah regulasi yang berpihak Bu Lurah nanti yang selaku pemangku dituakan di sini. Ada regulasi. Oh, saat di sini ada hajatan, saat di sini ada rapat memanfaatkan produk-produk dari wilayah ini. Minimal kita loh, kalau kita sendiri masyarakat kita aja nggak memanfaatkan, siapa? Karena tadi kan permasalahannya di pemasaran. Ini salah satu contoh. Oh, saat mau kita punya mau perlu baju, oh
belinya di Pak Cahyo. Oh, saat kita mau perlu produk-produk yang lain, mungkin tas, mungkin bentuk kriya, hiasan di rumah. Oh, perlu ada tadi dari S5 gitu. Ternyata juga ada mebelnya juga gitu. Nah, artinya pertama terhadap mungkin Bu Lurah kami lebih mendorong kalau sudah seperti ini, sepertinya sudah luar biasa, tinggal nanti ada kesepakatan, ada sebuah regulasi di kawasan sini yang nanti akan mendorong gitu. Kami akan mendampingi, tapi pastinya dari wilayah ini minimal ada regulasi yang sama-sama kita itu memanfaatkan produk-produk lokal, produk kita semua gitu. Setelah di sini dimanfaatkan, nanti mestinya juga di daerah lain masyarakat sini juga menjadi marketingnya ke teman-teman di sini juga gitu. Bu Lurah saat rapat mungkin Bu Lurah ngagem, terus ini juga punya, saya juga punya UKM loh ini Bu. Ini UKM Sleman ini. Sepatunya gitu, sepatunya UKM Sleman. Saya kalau sama Marta, Mbak, aku pakai yang ini ya Mbak gitu. Nah, pokoknya yang sebelah aja gitu ya. Alias Kiwa. Gitu. Terus yang selanjutnya bagaimana afirmasi. Jadi Pak Danang ini pasti sama-sama Bapak Ibu. Jadi afirmasi itu kata-kata mudahnya lebih ke keperpihakan. Kalau sudah ada keperpihakan dari sisi program kegiatan, pasti dilihat sebetulnya potensi di daerah itu apa. Kita sama memetakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Pemda sudah memetakan terhadap potensi di wilayahnya Bu Lurah, pasti Bapak Ibu juga bisa memetakan terhadap sebetulnya saya ini, donat saya ini sebetulnya cocok untuk siapa, anak-anak sudah yang memang dewasa atau memang masih anak-anak yang tingkatnya di SD, nanti akan menentukan dari sisi apa harganya, mungkin dari sisi rasanya, bentuk-bentuknya. Kemarin kami ada yang kerjasama di Dinas Koperasi ini melalui donatnya, bentuknya macam-macam gitu. Tadinya saya ini apa ya, donat Bu, akhirnya saya juga beli karena tertarik dengan bentuknya aja gitu. Oh iya, setelah tertarik dengan bentuknya, rasanya juga enak. Akhirnya kita repeat lagi. Jadi itu satu lagi mungkin yang kita sampaikan ke Bapak Ibu, Pemda DIY ini sangat luar biasa tentunya atas arahan Pak Danang, dan beliau yang ngetok ya. Kalau saya punya inovasi ini tapi nggak diketok Pak Danang juga nggak bisa apa-apa gitu. Yang penting datanya. Jadi maka tadi di sini dihadirkan teman-teman kami Sibakul Plut gitu, nanti daftar di Sibakul. Kami tidak perlu, Bapak Ibu tidak perlu ke Dinas Koperasi, ke ini, daftar saja langsung sini sudah kita hadirkan. Produk-produknya kalau sudah ada difoto, maka salah satu yang paling penting Bapak Ibu, kita harus bisa memetakan terhadap apa yang kita punyai, kemampuan kita. Jadi sekarang itu ekonomi sirkular itu bahasa ininya apa Mbak, ekonomi keberlanjutan. Jadi tahu terhadap ini sudah sangat luar biasa. Tadi Bapak sudah memproduksi produk dari bahan-bahan yang memang itu limbah gitu. Nah ini kan sangat luar biasa Ibu. Jadi saat nanti tamu, kalau mau menemukan bahan limbah, produk-produk yang limbah yang ini, karena di luar negeri itu juga sekarang kan concernnya kayak gitu, kita juga sudah seperti itu. Di Trianggo ini banyak sekali, tapi produknya juga dijaga kualitasnya, jangan hanya sekedar udah yang penting dibuat. Akhirnya apa? Jangan sampai produk kita itu diminati, dibeli, itu hanya karena nggak enak. Karena ini sudahlah Pak Danang pas rawuh udah beli satu sama Pak Danang hanya dilempar di mobil gitu. Tapi kita bangga kalau Pak Danang kemana-mana juga bawa produknya itu. Nah inilah sebetulnya kita dorong mungkin menjadi salah satu strategi di desa ini, kita kuatkan lokus fokusnya mau apa Ibu. Jadi kita mau mengarah ke produk yang kuliner, karena produk kuliner pasti kita hadirkan tadi yang 5 setiap bulan jualan itu. Saya juga akan menyampaikan begini Bapak, kami punya program Sibakul. Apakah Bapak harus daftar Sibakul? Itu terserah. Maksudnya kami berharap seperti itu, tapi kita tidak maksa ya. Karena di dalam Sibakul ini kita bisa melakukan pendampingan, fasilitas terutama di kuliner ini salah satunya. Kalau produk-produknya yang harus mungkin seperti ini harus ada PIRT-nya. Kalau belum punya PIRT, daftar di sana, nanti kita fasilitasi. Pak Danang juga hadir di sana ya Pak ya. Ada halal.
Terus selanjutnya terkait dengan satu lagi yang tadi di online-nya gitu. Bapak Ibu saat jualan itu kita tidak perlu ketemu ya Pak Mas ya. Di Pemda DIY melalui Sibakul kita bukan namanya Market Hub, kalau sudah daftar di Sibakul punya produk nanti daftar di Market Hub Sibakul. Bisa semua enggak? Bisa. Tapi bisa lolos semua enggak? Belum tentu gitu. Karena kita kurasi produknya, kalau harus ada legalitas contohnya PIRT ya harus punya PIRT. Kalau belum punya PIRT ayo kita ikut di dalam Sibakul. Ya pastinya nanti kalau belum hari ini, belum besok, karena kan ini kan pelaksanaannya 1 tahun sebelumnya. Ya mungkin nanti ke depan kita bisa fasilitasi. Jadi kan kalau di pertengahan mungkin ada namanya kita di perubahan bisa kita fasilitasi, kita akan fasilitasi. Terus kita tingkatkan, maka di Trirenggo ini kalau pusatnya kuliner yang paling utama, tapi kuliner yang aman, yang bisa melindungi masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena kan kita menjadi tempat wisata juga. Jadi wisatawan yang sini tadi bakminya ternyata juga sangat luar biasa, banyak sekitar 12, tidak bersaing ya Bu ya. Tapi laku semua. Nah, di situ satu lagi untuk mengangkat di sini pusat kulinernya bakmi dan sudah di keamanan pangannya dijaga karena kita sudah didampingi oleh pihak Dinas Kesehatan ataupun Balai POM. Jadi kan lebih masyarakat oh iya. Sekarang itu kan kita saat mau makan, saat mau memiliki sesuatu itu pasti kita juga ini gimana ya gitu. Tapi intinya gitu. Jadi kita di Trirenggo tadi karena pusatnya pingin desapreneur. Ini kalau kebutuhan mari gitu Ibu. Tapi yang paling penting satu lagi yang terakhir, partisipasi. Karena saya lihat pengalaman ini ya, kalau sudah partisipasinya semakin banyak, semakin besar, program itu akan semakin besar keberlanjutannya. Jadi sini tadi saya ke Mbak Marta, ini ada tempe, ada ini kayaknya di Trirenggo ini nanti sudah semuanya bisa ada di sini. Kulinernya ada, pakaiannya ada, krianya ada, tinggal nanti akan buka setiap bulan ada pasar di sini. Kalau Bapak Ibu nanti jualannya tidak harus ketemu, tidak harus offline, mungkin kayak tadi Bapak mungkin setiap bulan ada dodolan tadi. Bisa online, nanti bisa masuk di kami di Market Hub. Saat online ongkirnya yang bayar adalah Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Nah, tinggal ini Pak nanti bisa sinergi ya Pak. Tidak harus terus Bu, berarti ini S5 saya hilang. Oh enggak, tinggal S5 nanti bersinergi dengan Sibakul gitu. Nah, tapi tinggal produknya Pak, nanti tingkatkan kualitasnya. Tinggal tadi yang ini ada storytellingnya kan, kalau Mbak Marta, oh ini kok produknya bekas permen ini, kenapa ini? Tadi kan di situ oh ini dikerjakan oleh berapa orang? Tadi kan karena ibu-ibu oh ini kerjakan sama lansia ini. Nah, ini kan masuk di sana storytellingnya ini pasti nanti Pak Danang juga akan memberikan wacana-wacana yang lebih luar biasa. Ya, oke. Super sekali dari Bu Kepala Dinas ya. Tepuk tangan dong. Catatannya banyak karena memang itu perjalanan yang selama ini dilakukan Bu Kepala Dinas. Bukti kalau kerja, betul, tahu banget kondisi di lapangan dan tahu juga biasanya solusinya apa. Ya, paling gitu. gampang pokoknya keinginan atau kebutuhan. Seperti ibu-ibu di sini pengen sukses jualannya, paling pengen tok mingan. Makanya daftar Sibakul biar kebutuhannya untuk mencapai keinginan itu bisa terpenuhi, bisa dilatih, diajari bikin merek, bikin wadai, packaging, legalitasnya dipenuhi. Jadi keinginannya akan terpenuhi, cita-citanya akan terpenuhi. Caranya cuma mundur ke sana, belok sana, daftar. Sesederhana itu. Ke sana. Jadi lek mlaku aja mundur maklumah nang kono jero. Iya, artinya sudah difasilitasi hari ini, langsung nanti bisa daftar Sibakul. Yang sudah daftar Sibakul boleh angkat tangan? Belum ada, berarti nanti angkat kaki langsung daftar. Ada buluran, nanti kalau ada yang pulang duluan, buluran jagani di sana. Wah, ya. Buluran MR lo, push up, kon push up nanti. Iya, nggak boleh pulang dulu kalau belum daftar Sibakul ya. Jadi setelah ini kita mau tahu bagaimana Pak Danang Komisi B itu ya harus tahu. Betul, loh. sama Mas Abdul juga. Setelah ini di Sarasehan Sibakul.
Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan ora payu to. Lingose dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku ramang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ana Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Contoh real tadi ya, barusan kita lihat ya, itu peningkatan UKM. Betul sekali. Iya, ini Bu Kadis baru tahu loh kalau baru tahu ternyata gudegnya ada mereknya, mereknya gudeg UCW. Ini gara-gara kita kasih tahu. Kalau yang loh tadi belum nonton, nanti besok mau dicari di YouTube-nya Dinas Koperasi dan UKM itu ada banyak sekali tayangan Si Bakul dan kita juga tayang di TV. Dicari terus sampai nanti ketemu iklannya itu, iklan gudeg UCW itu idola saya itu. Tapi sebenarnya juga kalau nonton semua episode dari Sarasehan Si Bakul dari berbagai tempat itu, kita bisa saling belajar loh. Betul, karena banyak sekali ya. Setiap tempat itu ada keunikan sendiri. UKM-nya juga punya kelebihan-kelebihan sendiri dan kita bisa belajar dari kelebihan masing-masing. Betul sekali. Gitu. Dan ini kebetulan sekali Pak Danang itu kan di Komisi B. Iya. Ini kayaknya gregetan nih kalau nggak ikut ngomong ini. Pak Dokter gitu loh yang sudah itu jeli melihat segala kemungkinan. Maha Guru. Kita sih netizen doang maha benar gitu ya, kalau ini Maha Guru. Pak Danang, Pak silakan dikomentari dan juga apa nih yang bisa disupport oleh Dewan atau difasilitasi. Makasih Mbak Marta, Bu Siwi, Bu Lurah, Mas Aat, Mas Abdurrahman. Jadi saya cukup surprise juga, dan ini juga tidak hanya di Trirenggo tapi juga hampir di wilayah DIY yang terkait UMKM. Yang pertama yang cukup kami apresiasi adalah bagaimana teman-teman UMKM itu punya inovasi dan selalu memulai itu di Jogja ini yang agak unik, ada mulai dari betul-betul awal experience atau memulainya itu benar-benar dari yang belum ada sampai sudah ada. Ini sesuatu yang menurut saya nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan produk itu sendiri. Karena mempunyai gagasan, ide yang itu tertuang, ini harus betul-betul diapresiasi. Saya berharap nanti dari Dinas Koperasi UMKM ada lomba untuk bagaimana ide-ide dasar ini bisa diapresiasi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, dari ide-ide yang menurut saya luar biasa, tadi ada kurang strip gitu ya. Kemudian ada gudeg Aswiwi itu, bukan. Artinya gudegnya itu terbang sampai ekspor itu karena kaleng. Itu menurut saya memang kalau mau maju itu memang masalah administrasi ketatanegaraan, artinya perizinan itu harus terpenuhi. Artinya masalah perizinan juga sudah mulai harus
digarap begitu ya, sehingga legalitas usaha ini kita harapkan segera bisa diselesaikan. Nah nanti pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM ini sebenarnya tidak hanya bekerja sendiri. Kami sering juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi siapa melakukan apa itu sangat jelas di teman-teman dinas. Mbak Siwi ini cukup menjadi andalan Pak Gubernur dengan renesannya itu Among Tani Dagang Layar, fokus di UMKM perdagangan, khususnya UMKM ini menjadi tupoksi yang cukup penting dari Dinas Koperasi UMKM. Tidak hanya ini bicara masalah soft skill, tetapi juga hard skillnya juga menjadi prioritas. Nah harapan kami Bapak Ibu sekalian, kalau di koperasi UMKM itu banyak fokusnya memang lebih di pemasaran, karena memang ujung dari bisnis atau UMKM itu di pemasaran. Nah pemasaran ini memang jadi cukup penting, karena memang kalau bicara produk ini memang harus dibuka secara semuanya. Artinya begini, ada beberapa kelemahan, contoh ini tadi tebak-tebakan, ini kacang hijau atau cendol. Nah ini kalau pasar internasional seperti tadi daur ulang itu sebenarnya pasarnya internasional. Kalau kita ini kan juga melihat ini jangan dibuat galau, nanti bisa nggak ngambil saya. Tapi harus jelas ini namanya cendol, bahannya dari gandum, dari apa, dari komposisinya seperti apa, gulanya seperti apa. Nah informasi produk itu dari proses awal sampai pemasaran itu sebisa mungkin langsung ditangkap oleh konsumen. Ini menurut saya PR yang cukup menarik, karena jadi jangan sampai produk itu menimbulkan pertanyaan banyak dulu. Artinya kalau itu daur ulang, langsung ini produk daur ulang higienis dengan harga pasar tapi kualitas mall. Sehingga langsung di samping produknya juga bagaimana narasi itu dibuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, potensi yang ada teman-teman UKM di DIY ini, saya kira kalau untuk pemerintah dari Bu Siwi itu ada koperasi UMKM itu banyak sekali. Bahkan nanti kalau ngomong kurator produk ini yang kuliner, yang ada yang cukup awet itu kalengan, itu kita punya pemasaran di pasaran ya Mbak Siwi, di pasar kota gede, di Bandara Nyia. Itu menjadi salah satu estalase atau pameran yang luar biasa karena itu bisa internasional. Nah di pemerintah cukup konsen, termasuk tidak hanya bicara tadi hardware-nya itu masalah produknya, tetapi peningkatan kapasitas SDM. Saya yakin teman-teman UKM ini perlu ada pelatihan manajemen terutama keuangan, karena setelah idenya bagus itu naik keuangan mesti ngomong modal gitu. Langsung semangat naik ditambahin modal gitu ya. Betul katanya. Jadi tidak hanya kita bisa jualan sebanyak itu, tapi bagaimana manajemen keuangan ini memisahkan ini bicara bisnis yang kita rintis ini dengan keuangan rumah tangga ini menjadi cukup penting. Banyak kegagalan karena manajemen keuangan itu tidak didapat secara utuh. Jadi duit gokulaan itu habis karena pulsa listrik, SPP gitu ya. Handphone kecemplung sumur gitu ya, harus ganti. Sehingga harapan kami pelatihan-pelatihan yang tidak hanya hard skill kemasan dan pemasaran secara konkret, tetapi bagaimana peningkatan kapasitas ini bisa diikuti. Dan relatif semua yang program pemerintah itu gratis, bahkan diberi fasilitas, ada di gedung di hotel, dapat kaos 3 hari, difasilitasi semua. Nah ini peran Dewan menurut saya sudah cukup optimal. Kalau hitungan anggaran Mbak Siwi di koperasi UMKM ini ratusan, di atas 100 miliar gitu. Karena memang bebannya juga luar biasa. Karena duit APBD ini peningkatan UMKM DIY ini memang harus didorong karena kita kan daerah pariwisata. Sehingga serapan anggaran untuk UMKM memang kita didorong untuk semakin tahun semakin besar.
Karena dari situlah sebenarnya kita ngomong angka kemiskinan bisa kita tekan. Dan itu memang kita tidak bosan-bosan menyampaikan ke Mbak Siwi ini ada pelatihan 100 orang. Nanti sukses 10%, 20% itu kita sudah bersyukur. Kadang kami dikritik, kok anggota dewan ngusulin kegiatan banyak kemudian anggarannya besar. Nah, ini karena memang edukasi ini tidak bisa mak bedunduk selesai. Kita ada 110 itu sukses itu udah prestasi luar biasa. Nanti tahun depan 10 lagi itu kalau kita rancang saya nanti jadi anggota dewan lagi gitu ya. Nah, 5 tahun supaya lagi berkelanjutan gitu ya programnya ya. Nah, bisa sustainable berkelanjutan. Dan saya meyakini kalau programnya Mbak Siwi, kami di Dewan, Bu Lurah, ini teman-teman di OPD ini berjalan, saya merasa ini nanti kemiskinan 5 tahun ke depan bisa turun di bawah 2 digit, mungkin di bawah 10% lah. Ini harapan dan memang edukasi masyarakat juga harus jelas. Tadi disampaikan Bu, ini karena duitnya rakyat gitu, duitnya APBD itu ya proposal kesiapan ini juga butuh. Jadi dari pemerintah kelurahan harus ada regulasi, nanti dari dewan regulasinya apa, dari teman-teman eksekutif program yang populer seperti apa, ini harus sinkron. Kita yakin 5 tahun ke depan dewan juga mentargetkan karena kemarin COVID ini sudah selesai, harapan kami angka kemiskinan bisa kita tekan dan dewan support. Ini Mbak Siwi ini tanya Mbak Siwi tidak pernah anggarannya itu di otak-atik apalagi dikurangi. Tunggu dulu tambahi. Ini ongkir itu waktu itu cuman berapa? 1 miliar itu kurang Mbak Siwi saat DIY ini banyak banget nih, tambahi lagi. Sekarang 3,5 miliar. Itu untuk UMKM gratis ongkos kirim. Nah, aturan yang berlaku nanti di teman-teman dinas yang tahu. Gitu Mbak. Itu loh perbiakannya Pak Danang sama UMKM ya. Berarti dicekeli terus sih Pak Danang. Biar berkelanjutan tadi tuh loh programnya. Biar 3,5-nya nambah lagi. Dipakai ibu-ibu kalau sudah ditok tuh dimanfaatkan. Karena ini untuk ibu-ibu ya, untuk bapak ibu semua yang ada di sini. Jadi pokoknya langkah pertama daftar Sibakul. Memang Bu Siwi itu nggak maksa mau daftar, silahkan nggak. Tapi kalau mau memanfaatkan fasilitasi pemerintah, daftar. Kalau nggak ada datanya ya nanti nggak dapat apa-apa, unang-unung, gedumel gitu. Nah makanya daftar biar kecatat KTP-nya, Bapak Ibu nanti habis ini. Iya, tapi ngomong soal modalnya bapak-bapak ini melu podo, ibu-ibu ya langsung. Seru banget pojokan. Betul. Padahal baru ya mlebu kantong kuwi kayak gopo gitu ya. Termasuk di Sibakul kan juga ada pelatihan nanti bagaimana literasi kita, keuangan. Bagaimana kita hubungan dengan bank itu gimana. Betul. Kan sudah nanti dapat NIB. NIB itu surat sakti nih uang pengusaha. Jadi nanti di samping ya makanya nanti ketemu teman-teman yang ada di sini daftar. Saya pengen daftar Sibakul gitu aja, nanti akan dibantu teman-teman. Iya, nanti diinformasikan semua fasilitasi. Betul. Termasuk kalau ibu-ibu dan bapak follow Instagram dan juga sosial medianya Dinas Koperasi dan UKM yang ada di belakangnya Pak Danang dan Bu Siwi ini. Banyak informasinya di sana. Betul. Ya. Mau ada pelatihan apa, mau mengundang untuk inkubasi apa-apa dari media sosial Bu. Jadi jangan cuma buat cari bahan gibah ya. Iki jari baru ditinggal iki ya, mending cari. Wah ini saya diundang Dinas Koperasi mau ada pelatihan, ada inkubasi, mau biar naik kelas itu ada semua di media sosial. Karena jadi, itu cepet-cepetan. Betul, cepet-cepetan ada kuotanya istilahnya. Betul. Nanti dibuka terus nanti kebak kantor Ibu Siwi nanti tekan jalan. Iya, kalau gitu kalau salah satu problemnya pemasaran kita sudah juga punya Mas Abdul. Ya, tapi cerita dulu Mas Abdul singkat sebenarnya prestasinya Pak ini karena ngomongnya saya itu dari keterbatasan loh. Waduh. Tapi produk saya sudah sampai Amerika. Silakan Mas Abdul cerita singkat dulu. Terima kasih Mbak Marta sudah sedikit memperkenalkan. Jadi kami dari pelosok Pajangan Bu, yang bisa diketahui sendiri dengan kontur alamnya yang sedemikian rupa sehingga jalannya blusuk-blusuk, apalagi sinyal internet susah. Nah, sebenarnya saya menekankan sekarang itu kolaborasi, bagaimana memanfaatkan peran pemerintah, anggota dewan dan juga semua pihak, bagaimana bisa
disinergikan. Caranya Mas. Nah itu kami sebenarnya secara awamnya itu adalah pengrajin gambar. Ya, jadi mungkin ketika gambar kita itu kita pajang di rumah siapa yang tahu gitu. Tetapi ketika kita beranikan diri untuk pajang di internet, alhamdulillah sekarang kami sudah ada di Amerika, Australia, India yang memanfaatkan branding. Jadi Tepuk tangan dulu dong buat Mas Abdul. Iya. Ya, sebenarnya secara sederhana saya hanya pengrajin gambar, tukang gambar gitulah. Yang Bikin logo gitu ya, bikin merek. Branding perusahaan. Lebih dari 1.000 perusahaan menggunakan jasa kami. Kebanyakan luar negeri atau karena kami pasarnya? Iya, pasarnya itu menyasar dolar. Alhamdulillah hampir 90% itu Amerika. Oke. Gunung Kidul ya ono lho dolar. Ini ya beda. Enggak maksudnya ada enggak tetangga atau yang memanfaatkan jasa ya, Mas gini, Abdul? Kalau berbicara tetangga atau konco itu kan kami seringkali tukang gambar itu kurang dihargai nggih. Setuju. Kadang hanya dijak ngopi aku digawe tukang gambar gitu ini ya. ngomongnya. Alah main gambar ngono wek. Alah main gambar ngono. Makanya gitu. saya leren jadi gambar jadi presenter saja. Saya genah tanda tangannya itu. Untuk 50.000 gitu kadang alah wih gampang ngono kuwi gitu kan. Tapi ketika kita beranikan diri upload di internet di pasar luar negeri, satu gambar untuk cari uang 2 juta itu gampang banget. Oke, itu berarti memanfaatkan teknologi. Ini ditanya, nggak takut dijiplak Mas, gimana caranya mengatasinya? Nah, kalau yang namanya luar negeri itu lebih profesional Bu. Jadi ada trademark, ada memang didaftarkan gitu loh. Lisensinya ada sudah lisensinya. Satu gambar itu kan memang hanya digunakan untuk satu perusahaan. Saya menjual branding gambarnya, mereka yang melisensikan di apa itu ya? Karena Mas Abdul jualnya lewat pasar online ya, Pak. Jadi pasarnya itu yang akan melisensikan. Nah, permasalahan sekarang sebenarnya adalah permasalahan di kolaborasinya, Bu. Di kampung itu kan atau di desa itu kan yang orang tua atau yang bapak-bapak itu kan bisa membuat produk. Yang anak mudanya itu sebenarnya sudah bisa diajari untuk pemasaran online. Nah, sekarang yang terjadi adalah gap antara orang tua dengan anak muda. Anak muda kan belum punya inovasi, belum punya produk. Nah, dengan adanya dinas, adanya pemerintah, bahkan kemarin kami juga diberikan pelatihan online ya Pak. Yang setelah pelatihan online juga diberikan laptop. Wah, Pak Dana. Wah, pemerintah. Ya. Melalui beliaunya. Siap. Nah, sehingga di tempat kami pun jadi variatif. Kami hanya salah satu dari bagian yang memanfaatkan online. Ada yang memanfaatkan untuk jualan online TikTok Shop, Marketplace, dan juga yang lainnya. Jadi berkembang gitu ternyata di situ. Kalau Mas Abdul, masukan untuk ibu bapak yang ada di sini mungkin yang jualannya masih konvensional, masih diselehke ngarepan, ngerti itu. Wah, entek kok. Dul digawa wong. Apa masukannya menurut Mas Danang sebagai praktisi hari digital? Hari ini sebenarnya kita sudah komplit. Ada dari dinas, ada dari dewan, ada dari bulurah. Ibu-ibu ini sebenarnya butuh difasilitasi. Bagaimana menjembatani antara ibu-ibu ini dengan kaula mudanya. Saya tahu kalau di Trirenggo itu anak mudanya juga lebih maju daripada di Pajangan. Nah, bagaimana peran bulurah ini bisa memfasilitasi anak mudanya, mungkin dibikinkan ruang kolaborasi yang di situ bisa ada ini fasilitas multimedia. Nanti ibu-ibunya tinggal titip, tolong ini dipromosikan, diiklankan, difoto produkan. Jadi kan nek ibu-ibu ini di istilahnya moto dewe pakai HP sendiri mungkin blur gambarnya. Tapi ketika nanti difasilitasi oleh pemerintah dengan kualitas kamera yang bagus, itu nanti lebih maksimal. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah ruang kolaborasi itu tadi. Kebutuhan berarti kuncinya. Berarti jadi, gampang sebenarnya kebutuhan, tinggal bikin kelompok, kan ada kelompok, nanti ada hibah nanti. Nah, itu ada. Di sini ada hibah. Yang penting kelompok ya. Di sini ada hibah, di situ gibah. Nah, daripada gibah gitu ya berkelompok, kemudian nanti disinergikan dengan yang jadi kesempatan yang lain atau mungkin kelebihan dari yang lain gitu ya, disinergikan akhirnya menjadi satu ekosistem usaha ya. Dan berbicara program sebenarnya
dewan ataupun pemerintah kan banyak banget. Betul. Kami juga mengakses untuk fasilitasi multimedia senilai 80 juta. Loh. Itu untuk beli kamera, laptop, komputer dan lain sebagainya. Kok bisa dapat komplit. itu gimana? Gimana caranya Mas? Lah itu videonya ini. Oh. Pak dokternya itu loh. Berarti itu memang Caranya ke Pak Dokter ini gimana? Mudah. Oh. Komitmen, jalin silaturahmi, tinggal bilang aja apa kebutuhannya. Oke. Tapi dalam kelompok itu tadi ya. Kelompok. Nah, itu loh Bu. Makanya bukannya gimana ya, tapi dimanfaatkan itu loh Bu. Ada Pak Danang, ada Bu Siwi itu istilahnya Mas itu tadi pintar memanfaatkan kolaborasi. Aku butuh ngene, ngomahku kira ono ngene. Nah, kita berkelompok, nanti muncul yang ditanyakan Bu Siwi, kebutuhan bukan cuma keinginan. Nah, Yang penting konsepnya jelas. konsepnya Bu, jelas. konsepnya itu kuat. Kemudian mulai di mapping tadi ya, masing-masing punya Powernya, potensinya punya apa. potensi apa, kemampuan apa, tinggal yang kurang apa. Betul. Nah, itu baru yang diajukan ke Pak Danang ya. Mungkin nambahkan dikit sepakat dengan Mas Abdul. Jadi Bu Lurah tadi kan karena desapreneur kemarin Kanjeng Ratu kan juga saya juga gitu. Cuman gini, monggo diajukan tapi konsepnya jelas, pemetaannya mau seperti apa, fokusnya, keinginannya jangan wah kemana-mana tapi nggak fokus. Jadi satu mungkin di sini pusatnya kuliner, saat sudah terpusat kuliner di sini nanti akan mengikuti lainnya gitu. Setiap 2 minggu mungkin, tadi kan per bulan mungkin setiap 2 minggu ada pasar apa di Trirenggo, terus nanti akhirnya tamu-tamu datang, oh ternyata tidak hanya kulinernya, oh Mbak Marta, oh tasnya bagus ya tas, tapi fokusnya mau apa, yang bisa nanti punya daya ungkit. Daya ungkit. Ya. Daya ungkit itu. Jadi yang brandingnya jelas. Kalau ke Trirenggo makan bakmi dulu gitu ya. Setelah Tapi bakmi, ternyata ada gitu. Oh Misalnya, bakmi terus di sampingnya juga ada cambahnya. bakmi cambah gitu kan. Cuma ada di sini ya. Loh itu lebih sehat loh, nggak ada tepungnya ya kan. Pokoknya Sambil inovasi. nunggu bakminya dimasak, biasanya ada camilan tempe goreng. Nah, ada tempe. Tidak harus dijual sendiri, tapi itu rumah makan yang sudah jalan itu bisa dititipi produk-produknya Bapak Ibu. Nah nanti kan tadi karena kolaborasi jaring, jadi kita ini satu keluarga besar yang saling tadi jualan antar konco tadi ya Pak ya. Betul. Super sekali. Tepuk tangan dong buat narasumber kita. Luar biasa ini. Inspiratif ya. Ini sudah didudukkan bersama, ini Bu Lurah harusnya senang ini. Jangan boleh pulang dulu ini ya, yang di sini ya. Siapa yang habis ini langsung mau daftar Cibakul? Angkat tangan. Se isin aku angkat tangan nih Mas. Tadi isi rubuh-rubuh gedang gitu. Rubuh gedang. Tadi yang S5 tadi S5, mungkin konsepnya nanti diperjelas, nanti tinggal kita diskusi lebih tajam lagi ya Bu Lurah ya. Jadi karena kita memang punya punya target, karena Pak Danang tadi kan kewirausahaan. Ini anak-anak SMK itu sebetulnya keluar itu tidak jadi karyawan, tujuannya ini Mbak Marta ini biasanya gitu. Tapi mereka menciptakan lapangan kerja. Nah, wirausahawan baru luar biasa gitu. Tinggal lagi kita kolaborasikan, karena yang cepat itu yang dapat. Tadi kan bukan kalau saya sudah daftar Sibakul sudah diem nanti kan dipanggil, bukan seperti itu. Sekarang ya yang cepat proaktif. Tapi, ya proaktif gitu. Iya. Izin Ibu, ini terkait tadi menyampaikan wirausaha muda nggih Bu. Itu tadi yang celengan Bu. Itu alhamdulillah mengangkat perekonomian masyarakat. Terus ada di sana mas-mas muda itu luar biasa. Tanah liat ya? Tanah liat. Oh, tanah liat. Mas-mas itu mengangkat anak-anak muda yang lulusan SMA nggih Mas nggih, yang SMP SMA, alhamdulillah akhirnya bisa mendapat mata penghasilan di situ. Terus Mas ini membuka peluang usaha untuk masyarakat di sini kami. Nah, itu bisa inkubatornya Dinas Koperasi itu Mas. Ikut inkubator. Inkubatornya Dinas Koperasi ya. Kita mau bikin tahap kedua, cuman saya juga nggak hafal ya. Belum, maka itu tidak kita kita bersurat itu enggak, tapi di Sibakul sudah diinfokan kita akan ada program inkubator bisnis 2 angkatan. Kemarin sudah dibuka pertama, tapi nanti terus gitu ada eliminasi, dan ini ke depan kami juga menumbuhkan wirausaha dari berbagai
dari berbagai strategi menurut kami seperti itu. Jadi monggo silahkan kalau memang ini kayaknya menjadi wirausaha champion yang sangat luar biasa, menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang lain. Jadi income itu tidak harus setelah kita lolos kuliah atau lulus sekolah, tapi sejak kuliah, sejak mahasiswa, sejak belajar pun kita sudah mulai usaha gitu. Itu dia. Dapat inspirasi, dapat semangat baru hari ini Bapak dan Ibu. Kalau iya tepuk tangan yang kencang. Oke. Pokoknya ikuti media sosialnya, paling gampang tuh Instagramnya itu ada diskopukm.diy, dibuka di situ banyak sekali informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan ikuti karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Dan bisa langsung datang ke Dinas Koperasi yang ada di Cokro Aminoto. Sekarang tidak perlu muter tapi sudah bisa belok, nggak ada perbodennya saja. Langsung ya, lancar ya. Informasi Bapak Ibu, kalau produknya itu sudah lolos kurasi, masuk di Market Hub, tidak hanya ongkirnya seluruh di Jogja saja, tapi bisa sampai keluar Jogja dan bahkan sampai ke luar negeri. Kemarin barusan ini juga berada dari Bantul juga kemarin. Itu ke Australia sama New Zealand. Jadi kita mulai kita buka, kita kirim ke sana untuk apa? Untuk mempromosikan produknya Bapak Ibu. Tidak harus kontainer besar-besar. Produknya mungkin ada beberapa yang nanti bisa dipromosikan ke sana gitu. Nah, ini difasilitasi pemerintah ya. Tapi tadi ya Pak Danang ya, yang cepat itu yang segera mendapatkan fasilitas. Karena cepat itu juga salah satu bentuk komitmen ya. Karena kalau dia komit itu semua akan diupayakan. Betul. Gitu. Oke, luar biasa Mbak Marta hari ini. Iya, wah kita kan sampai nggak bisa nafas ya ngos-ngosan ya. Karena bulurahnya MOR. Nah, set. Iya, set kalau di Betul sini sekali. ya. Matur nuwun Pak Danang, Bu Siwi, Bu Kepala Dinas, Bu Lurah, matur nuwun sekali dan tentu saja Mas Abdul. Ini menginspirasi kita semuanya. Mungkin nanti Mas Abdul juga bisa ngobrol sama Bu Lurahnya, Bu Lurah bisa ngobrol untuk konsultasi. Terus kita ngobrol sama siapa? Ya nanti kita ikut Mas Abdul aja. Oh, iya. Iya, yang jelas kalau kita melihat atau menginginkan sebuah perubahan itu nggak perlu membayangkan yang gede dan luar biasa, karena itu akan menyulitkan kita dan menyurutkan langkah kita. Kita mulai dengan hal kecil yang kita bisa, tapi kita lakukan secara terus-menerus. One small step can change your life. Oke, mantap. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasen Sibakul. Kita lihat, kita dengar selalu semangatnya UMKM. Kita lihat UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Kita tampilkan gejok lesung Tri Laras Wiromo. Sore-sore padang bulan, ayo konco podo dolanan. Rene bebarengan, rame-rame dok kegocekan. Kae-kae rembulane yen disawang kok ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Gedhok asale saka telo, motong ngantuk iku tambane apa? Ala-ala gedhok asale saka telo, yen ora petuk atine rada gelo. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji Mas, aku mengko gelo. Sore-sore padang bulan, ayo konco podo dolanan. Rene bebarengan, rame-rame
gocekan. Kae-kae rembulane yen disawang kok ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Kerto asale saka tela moto ngantuk iku tambane apa? Ala-ala kerto asale saka tela yen ora petuk atine rada gelo. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji Mas, aku mengko gelo. Kadung janji